Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Erva akan menerangkan bab selanjutnya ya, bab yang kemarin. Sekarang tentang pengangguran. Kemarin sudah Bu Erva terangkan menurut jam kerjanya ada pengangguran terbuka sama setengah menganggur. Oke. Yang pertama pengangguran berdasarkan sebabnya. Pertama itu adalah pengangguran siklis atau konjungtur. Jadi pengangguran siklis atau konjungtur ini disebabkan karena resesi ekonomi. Apa sih resesi ekonomi itu? Sering kita dengar resesi ekonomi itu kelesuan ekonomi atau kemunduran ekonomi dikarenakan jumlah permintaannya menurun. Kalau jumlah permintaannya menurun, maka produksi itu juga menurun sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Kalau banyak tenaga kerja yang tidak terpakai sehingga terjadilah PHK. Itu adalah jenis pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur. Oke. Kemudian yang kita bahas yang kedua, pengangguran struktural. Yang dimaksud dengan pengangguran struktural ini itu pengangguran yang disebabkan karena struktur atau corak ekonominya berubah karena perkembangan ekonomi. Misalkan kalau dulu negara tersebut sektor ekonominya di agraris pindah ke sektor industri. Akhirnya gimana? Terjadi peralihan tenaga manusia menjadi mesin produksi. Sehingga industri yang padat modal karena adanya mesin itu tadi karena industri padat modal itu, tahu ya, industri padat modal itu yang lebih menggunakan modal, contohnya mesin. Dengan banyaknya mesin tersebut maka akan menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi ya. Misalkan apa? Dalam memanen atau merontokkan padi kan dibutuhkan tenaga manusia dulu. Sekarang menggunakan mesin potong atau perontok padi pun sekarang bisa. Yang ketiga itu adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari sektor ke sektor lain atau dari pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi pengangguran ini sifatnya sementara, bisa juga karena keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Contohnya apa? Misalkan ketika seseorang itu tadi hamil, kemudian dia keluar bekerja untuk sementara, setelah melahirkan dia akan mencari pekerjaan lagi, itu termasuk pengangguran friksional. Misalkan lagi si A keluar dari kantor A dikarenakan gajinya sedikit, maka dia ingin mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih banyak, itu adalah pengangguran friksional. Yang ketiga itu yang keempat itu adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi dikarenakan musim. Misalkan pengangguran musiman itu di sektor pertanian. Jadi dalam pertanian itu ada masa tunggu antara musim tanam sama musim panen. Pengangguran musiman ini juga terjadi pada sektor bangunan. Saat ada permintaan proyek bangun rumah, tukang bangunan itu akan bekerja. Ketika proyek selesai maka kembali untuk menganggur. Yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin, itu pengangguran teknologi. Nah, oke. Oh, ada tambahan lagi ini, tidak lupa ya Bu Irfan tuliskan. Ada pengangguran deflasioner. Pengangguran deflasioner itu dikarenakan jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada pencari kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Itu adalah pengangguran deflasioner. Selanjutnya, dampak-dampak negatif pengangguran. Yang pertama, permintaan dan penawaran itu akan menurun. Kok bisa? Ketika seseorang menganggur, dia tidak memiliki penghasilan untuk membeli barang atau jasa. Sehingga ketika tidak memiliki penghasilan, maka permintaan pun akan menurun. Permintaan agregat secara keseluruhan juga menurun. Imbasnya apa? Perusahaan akan mengurangi barang dan jasa yang ditawarkan. Kalau mengurangi gimana? Dia juga akan mengurangi karyawannya. Yang kedua, secara ketik penerimaan negara ini menurun dikarenakan pengangguran ini menyebabkan pendapatan nasional negara itu juga menurun. Pendapatan realnya lebih rendah daripada pendapatan potensialnya. Kenapa? Karena dengan adanya pengangguran maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan, ya kan?
Terus kemudian ada lagi besar kecil pajak penghasilan diterima suatu negara itu kenapa dipengaruhi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Jika penganggurannya tinggi, maka penerimaan negara dari pajak penghasilan ini juga akan menurun. Imbasnya apa? Pembangunan nasional pun juga ikut terhambat. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan menurun. Keadaan menganggur itu mengindikasikan seseorang tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kesejahteraannya pun akan menurun. Keempat, angka kemiskinan juga meningkat ya. Seseorang yang tidak punya pekerjaan itu juga akan sulit memenuhi kebutuhan sehingga kemiskinan pun juga meningkat. Kelima, biaya sosial meningkat ya. Ketika kegiatan ekonomi ini tadi lesu dan tingkat pengangguran tinggi, maka potensi untuk angka kriminalitas itu meningkat. Sulit dapat pekerjaan, penghasilan nggak cukup memenuhi kebutuhan, mendorong seseorang itu mencari uang dengan segala cara, sehingga biaya sosial pun juga meningkat. Oke? Lanjut, pengangguran. Cara mengatasi pengangguran. Untuk yang pengangguran siklis, ingat ya tadi siklis dikarenakan adanya resesi ekonomi atau penurunan permintaan. Yang pertama itu adalah peningkatan daya beli lah, misalkan kalau seperti ini kan terjadi resesi ya, pengurangan permintaan, sehingga pemerintah memberikan bantuan-bantuan uang ya, subsidi lah. Tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakatnya meningkat gimana? Maka permintaan terhadap barang dan jasa pun juga akan meningkat, sehingga perusahaan itu juga akan membuka lowongan. Yang kedua, mengadakan proyek umum seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Proyek umum ini dilakukan dengan padat karya. Kalau padat karya itu berarti dengan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua, dengan pengangguran struktural. Apa saja yang dilaksanakan untuk mengatasinya? Yang pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir. Kedua, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan pendidikan industri padat karya. Ingat ya, padat karya itu yang banyak melibatkan tenaga manusia, kalau padat modal banyak yang melibatkan mesin. Friksional ini adalah pengangguran yang sementara tadi. Ini apa? Karena dia ingin mendapatkan gaji yang lebih baik, biasanya ini yang dilakukan adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Yang ketiga, yang keempat, musiman. Jadi pengangguran tadi yang berdasarkan musim ya. Apa yang dilakukan? Memberi informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain, melatih seseorang pada masa menunggu musim tertentu, melatih untuk keterampilannya gitu ya. Yang kelima, teknologi ya, karena adanya teknologi ini banyak tenaga manusia ini yang digantikan oleh mesin. Ini apa yang dilakukan? Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar memiliki pengetahuan sesuai keinginan. Terus meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dari penjelasan Bu Erva ini tadi, apakah ada yang ditanyakan?